Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Valavia Putri, NIM 221110012, Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya di sini akan menjelaskan anatomi aksial skeleton dan apendikuler skeleton. Anatomi rangka atau aksial. Sistem rangka manusia adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup, khususnya manusia. Sistem rangka itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu eksternal, yang kedua internal, yang ketiga basis cairan atau hidrostatik. Selanjutnya adalah gambar kerangka tubuh manusia. Kerangka tubuh manusia itu terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang satu sama lainnya saling berhubungan. Terdiri dari 8 buah tulang kepala di sini, 25 buah tulang kerangka dada, 14 buah tulang wajah, 26 buah tulang belakang dan pinggul, 6 buah tulang telinga dalam, 64 buah tulang lengan, 1 buah tulang lidah, dan 62 tulang kaki. Fungsinya fungsinya kerangka bagi tubuh manusia itu yang pertama adalah menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh. Yang kedua adalah melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot-otot. Yang keempat, untuk pergerakan tubuh dengan perantara otot. Yang kelima adalah tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah. Yang terakhir adalah memberikan bentuk pada bangunan tubuh buah. Selanjutnya, rangka tubuh manusia itu dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang skeleton aksial. Ini contoh gambar skeleton aksial. Itu terdiri atas sekelompok tulang yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan dan perlindungan pada organ kepala, leher, dan juga badan. Macam-macam skeleton aksial yang pertama itu adalah tulang tengkorak. Ini gambarnya. Ini di tulang tengkorak di bagian kepala ini tuh terdiri dari bagian parietal. Itu terdapat pada tulang dagu. Yang kedua adalah bagian temporal. Itu terdapat pada tulang samping kiri kanan kepala dekat telinga. Yang ketiga adalah bagian occipitas. Itu terdapat pada daerah belakang dari tengkorak. Selanjutnya bagian sphenoid itu terdapat berdekatan dengan tulang rongga mata seperti tulang baji. Yang terakhir itu adalah bagian ethanoid, itu terdapat pada tulang yang menyusun rongga hidung. Selanjutnya adalah aksial skeleton yang kedua itu pada tulang tengkorak bagian wajah. Yang tadi itu kan tulang tengkorak bagian kepala, yang ini adalah tulang tengkorak bagian wajah. Ini ya. Tulang tengkorak bagian wajah ini tuh terdiri dari rahang bawah. Rahang bawah ini menempel pada tulang tengkorak bagian temporal. Hal tersebut merupakan satu-satunya hubungan antar tulang dengan gerakan yang lebih bebas dan menyusun sebagian dari hidung. Yang kedua adalah platinum, tulang langit-langit. Itu menyusun sebagian dari rongga hidung dan bagian atas dari atap rongga mulut. Yang ketiga adalah zigomatik. Itu terdapat pada tulang pipi. Zigomatik ini itu terdapat pada tulang pipi. Kemudian tulang hidung. Yang terakhir adalah tulang lagrimal. Itu merupakan sekat tulang hidung. Jadi tulang hidung sama tulang lagrimal itu beda. Tulang
Lakrimal ini tuh sekatnya tulang hidung. Selanjutnya, skeleton aksial yang ketiga adalah tulang dada. Tulang dada ini tuh tersusun atas 3 tulang, yaitu tulang hulu atau manubrium. Ini tuh terletak di bagian atas dari tulang dada. Ini tuh tempat melekatnya tulang rusuk yang pertama dan kedua. Yang kedua adalah tulang badan atau gladiolus. Itu terletak di bagian tengah, tempat melekatnya tulang rusuk ke-3 sampai ke-7. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai 10. Yang terakhir adalah tulang taju pedang atau sipoid proses. Ini tuh terletak di bagian bawah dari tulang dada. Tulang ini terbentuk dari tulang rawan. Selanjutnya adalah tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini dibedakan menjadi 3 bagian. Ini tuh skeleton aksial skeleton yang keempat. Itu ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Ini tuh berjumlah 7 pasang. Tulang-tulang ini pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan ujung depannya berhubungan dengan tulang dada dengan perantara tulang rawan. Yang kedua adalah tulang rusuk paku, berjumlah 3 pasang. Tulang rusuk ini memiliki ukuran lebih pendek dibandingkan tulang rusuk sejati. Ini tulang rusuk paku ini lebih pendek daripada yang pertama tadi, tulang rusuk sejati. Nah, pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan ketika ujung tulang bagian depan disatukan oleh tulang rawan yang melekatnya pada satu titik di tulang dada. Yang terakhir adalah rusuk melayang. Rusuk melayang ini berjumlah 2 pasang. Tulang rusuk ini pada ujung belakang. Tulang rusuk melayang ini tuh pada ujung belakang tulang rusuk. Sedangkan ujung depannya bebas. Selanjutnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang ini tuh disebut juga dengan tulang belakang. Disusun oleh 33 buah tulang dengan bentuk tidak beraturan. Ke-33 buah tulang tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Nah, ini kan ruas-ruas tulang belakangnya ini kan disusun oleh 33 buah kan. Terus kemudian dibentuknya itu tidak beraturan. Makanya dibagi lagi menjadi 5 bagian. Aslinya 33, kemudian dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah 7 ruas pertama disebut tulang leher. 12 ruas berikutnya membentuk tulang punggung. 5 ruas berikutnya merupakan tulang pinggang. 5 ruas kelangkangan. Bagian bawah dari ruas-ruas tulang belakang disebut tulang ekor. Sekarang kita lanjut yang skeleton apendikuler. Skeleton apendikuler ini tuh tersusun atas tulang-tulang yang merupakan tambahan dari skeleton aksial. Ya, itu termasuk tambahannya. Skeleton apendikuler ini tuh tambahan dari skeleton aksial. Itu terdiri dari anggota gerak atas yang pertama itu, atau disebut dengan ekstremitas superior. Tulang penyusun anggota gerak atas. Tulang penyusunnya ini loh. Ini contohnya anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Ini gambarnya ya. Terus kemudian tulang penyusunnya itu yang pertama adalah humerus atau tulang lengan atas. Yang kedua adalah radius dan ulna atau pengumpil dan hasta. Terus yang ketiga, karpal atau pergelangan tangan. Karpal atau pergelangan tangan ini itu tersusun atas 8 buah tulang yang saling dihubungkan oleh ligamen.
Terus metakarpal atau telapak tangan. Ini tuh tersusun atas 5 buah tangan pada bagian atas berhubungan dengan tulang pergelangan tangan. Sedangkan bagian bawah berhubungan dengan tulang-tulang jari. Yang terakhir adalah palanges, itu adalah tulang-tulang jari. Nah, ini tuh disusun atas 14 buah tulang, setiap jarinya itu tersusun atas 3 buah tulang, kecuali ibu jari yang hanya tersusun atas 2 buah tulang. Selanjutnya adalah anggota gerak bawah. Itu tersusun atas emur atau paha. Ini tuh termasuk kelompok tulang panjang. Terletak mulai dari gelang panggul sampai ke lutut, emur atau paha ini. Yang kedua adalah tibia dan fibula atau tulang kering dan tulang betis. Ini tuh adalah bagian pangkal, berhubungan dengan lutut bagian ujung, berhubungan dengan pergelangan kaki. Ukuran tulang kering lebih besar dibandingkan tulang betis karena berfungsi untuk menahan beban atau berat tubuh. Tulang betis ini merupakan tempat melekatnya beberapa otot. Selanjutnya adalah patella atau tempurung lutut. Ini tuh terletak di antara femur dengan tibia. Bentuk segitiga, ya itu bentuk segitiga. Patella ini berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan memberikan kekuatan pada tendon yang membentuk lutut. Selanjutnya adalah tarsal atau tulang pergelangan kaki. Ini tuh termasuk tulang pendek dan tersusun atas 8 tulang dengan salah satunya adalah tulang tumit yang tarsal tadi. Selanjutnya adalah metatarsal atau tulang telapak kaki. Ini tuh tersusun atas 5 buah tulang yang tersusun mendatar. Metatarsal ini tuh mendatar. Terus yang terakhir adalah palanges atau tulang jari-jari tangan. Itu setiap jarinya itu tersusun atas 3 tulang, kecuali tulang ibu jari atas 14 tulang. Selanjutnya adalah gelang bahu atau klaviluka dan scapula atau belikat dan selangka. Tulang selangka berbentuk seperti huruf S, berhubungan dengan tulang lengan atas atau humerus. Ini tuh untuk membentuk persendian yang menghasilkan gerakannya itu lebih bebas. Ujung yang satu berhubungan dengan tulang dada, sedangkan ujung lainnya berhubungan dengan tulang belikat. Selanjutnya adalah tulang belikat atau scapula. Ini tuh berukuran besar. Yang tulang selangka ini kan berbentuk seperti huruf S. Yang tulang belikat ini tuh berukuran besar, berbentuk segitiga dan pipi. Terletak pada bagian belakang dari tulang rusuk. Fungsi utamanya gelang bahu adalah tempat melekatnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. Selanjutnya adalah gelang panggung. Gelang pang, gelang panggul. Selanjutnya adalah gelang panggul. Tulang gelang panggul itu terdiri atas 2 buah tulang pinggul. Pada anak-anak tulang pinggul ini tuh terpisah. Terdiri atas 3 buah tulang yaitu ilum bagian atas, tulang isiun bagian bawah, dan tulang pubis bagian tengah. Di bagian belakang dari gelang panggul ini tuh terdapat tulang sakrum yang merupakan bagian dari ruas-ruas tulang belakang. Pada bagian ini tuh terdapat simfisis pubis, merupakan jaringan ikat yang menghubungkan kedua tulang pubis. Fungsi gelang panggung itu terutama itu untuk mendukung gerak badan bersama-sama. Dengan ruas tulang belakang ini tuh melindungi dan mendukung organ-organ bawah seperti tulang kandung kemih, organ reproduksi, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya janin.
Selanjutnya itu adalah yang terakhir itu secara umum fungsi sistem rangka itu adalah membentuk kerangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan organ-organ yang melekat padanya. Sistem rangka melindungi organ-organ vital seperti otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak, paru-paru, dan jantung, dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Gerakan tubuh terbentuk dari kerjasama antara sistem rangkah dengan otot. Oleh sebab itu, keduanya sering dikelompokkan menjadi satu nama, yaitu sistem muskuloskeletal. Rangka merupakan tempat melekatnya otot melalui perantara tendon antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, dikaitkan dengan perantara ligamen. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.